Bagaimana hari ini? Bagus. Kalau demikian, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang dulu pimpin doa kita ke depan. Nah. Ayo, siapa yang mau pimpin? Dirli, ayo Dirli. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan doa mulai. Tuhan, pada kiranya kami dapat menerima dari belajar. Amin. Terima kasih, Nak, ya. Abelia, Adrianta, izin, Anastasia, Ardiansyah, Bima, siapa ketua kelas anggotamu yang masuk, Nak? Lionel, kayak mana? Izin, terus? Anastasia udah, terus? Oh, udah kalau gitu. Dah? Kamu lihat ke depan di mana di minggu-minggu yang sudah lewat kita sudah mempelajari itu ada sumber sejarah, historiografi, itu pelajaran kita minggu yang lewat. Jadi sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang penelitian sejarah. Dan materi kita hari ini yaitu tentang penelitian sejarah. Sudah. Adapun tujuan daripada penelitian materi kita tentang penelitian sejarah yaitu di PPT Ibu di situ di mana melalui video pembelajaran dan PPT peserta didik diharapkan yang pertama peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian dari penelitian sejarah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan baik dan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan penelitian sejarah yang berkaitan dengan tempat tinggal, lingkungan terdekat mereka berdasarkan langkah-langkah yang telah ditayangkan di video pembelajaran dan PPT dengan baik dan benar. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang ada pertanyaan dari kamu, nggak ada? Nah, jadi pernahkah kamu mendengar kata detektif, Bu? Pernah. Kalau pernah, kira-kira bagaimana cara kerja detektif? Mencari, ya kan? Itu tidak jauh nanti bedanya dengan melakukan penelitian sejarah. Sudah, oleh karena itu kau saksikan dulu terlebih dahulu video ini. Dah, silakan. Biar tahu kamu bagaimana cara kerja penelitian. Sejarah di Balai Pelestarian Cagar Budaya di daerahku. Kali ini aku akan melakukan penelitian sejarah. Ya, setelah aku menentukan topik sejarah apa yang hendak aku teliti, aku kemudian membuat rumusan masalah dan untuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu aku mulai melakukan penelitian sejarah. Tunggu, ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh.
harus ada metode yang dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Metode pertama yang dilakukan para peneliti sejarah sepertiku ini, yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Metode ini bisa kamu sebut dengan heuristik. Sumber yang bisa digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yuk, akan aku tunjukkan apa itu sumber-sumber tersebut. Nah, di atas mejaku ini ada catatan harian, dokumen-dokumen, hasil wawancara, dan foto-foto sejarah. Barang-barang inilah yang merupakan contoh dari sumber primer, di mana sumber primer ini merupakan sumber yang berasal langsung dari para pelaku sejarah. Apabila kamu memerlukan sumber primer terkait dengan arsip, kamu bisa mengakses melalui website Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu andri.go.id. Seperti ini ya. Sedangkan yang aku bawa ini berupa laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, dan buku. Kalau barang-barang ini termasuk dari sumber sekunder loh. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kamu ingin meneliti satu candi. Kamu harus mengetahui latar belakang candi tersebut melalui laporan penelitian atau buku. Lalu, untuk mendapatkan ukuran, foto, dan hal-hal lain yang aktual, kamu perlu mendapatkan data primer, sehingga kamu harus mengunjungi candi tersebut secara langsung. Oke, setelah selesai, selanjutnya yang akan aku lakukan yaitu membuktikan keaslian sumber sejarah yang diperoleh, atau kamu biasa menyebutnya dengan kritik atau verifikasi. Ada dua macam kritik yang perlu kamu ketahui. Ada kritik ekstern atau autentisitas, di mana kritik ini dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Sedangkan kritik intern atau kredibilitas ini merupakan kritik terhadap kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya yaitu aku akan menganalisis sumber sejarah dengan menafsir dan memahami makna keterkaitan dari berbagai sumber sejarah. Apakah ada sebab akibatnya ataupun ada korelasinya dari sumber sejarah yang telah diverifikasi. Nah, metode penelitian sejarah ini bisa kamu sebut dengan interpretasi atau explain. Pada metode ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Artinya, batasan di sini itu berupa fakta-fakta sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Sehingga peneliti harus sangat berhati-hati karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektivitasnya. Dan metode terakhir dari penelitian sejarah ini berupa historiografi. Apa itu ya? Untuk lebih jelasnya, simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sudah, demikianlah materi video pembelajaran tentang penelitian sejarah. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, Nak? Jadi berdasarkan informasi dari video itu, kalau kamu nggak ada bertanya, ibu yang mau bertanya sama kamu, gitu. Dah, bagaimana kita memulai sebuah penelitian sejarah? Silakan. Siapa yang bisa? Berdasarkan video tadi, kan kamu tonton tadi kan aku. Bagaimana kita memulai sebuah penelitian sejarah? Ya? Siapa bisa? Gak usah malu-malu aku. Ya, silakan Dirli. Iya, yaitu menentukan topik. Bagus ya Dirli. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan penulisan sejarah? Gak ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa, saksikan dulu PPT Ibu ini. Yang di mana di sini udah tahapan-tahapan penulisan sejarah, penelitian sejarah. Yang pertama itu adalah melakukan pemilihan topik yang seperti si Dirli bilang tadi.
Kemudian yaitu heuristik. Heuristik ini mencari sumber-sumber sejarah. Kemudian ketiga, verifikasi. Nih, verifikasi. Verifikasi inilah memeriksa kebenaran dari sumber-sumber itu, atau sama dengan nanti namanya ini dengan kritik. Kemudian yang keempat ada interpretasi. Interpretasi ini menafsirkan dia nak. Kemudian yang terakhir kelima itu ada historiografi. Nah, historiografi inilah dia sama artinya dengan penulisan sejarah. Udah sampai sini dulu. Ada pertanyaan anakku? Nggak ada. Kalau nggak ada, ibu akan memberikan tugas kamu. Ibu ingin kamu tiap-tiap kelompok itu terlebih dahulu menentukan topikmu. Desainlah sebuah perencanaan, ya, perencanaan sebuah penelitian. Ini ada LKPD-nya. Ibu kasih tiap-tiap kelompok. Kamu ikuti langkah-langkahnya ini, nak. Dah. Ya, kalian baca dulu langkah-langkahnya gimana. Di situ katanya buatlah terlebih dahulu sebuah rancangan penelitian sederhana setiap kelompok. Nah, ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi, merancang kira-kira apa yang akan kalian teliti. Silakan. Jadi dalam penugasan ini, ya, selagi kalian diskusi juga, ibu mau menyatakan langkah-langkah dalam pembuatan tugas kita ini, yaitu kegiatan pendukung yang akan kita lakukan dan alat bahan yang dibutuhkan serta aturan untuk penyelesaian proyek kita ini. Yang pertama kali nanti kamu mencari sumber-sumber diutamakan dari internet aja, nak, yang bisa, udah. Kemudian yang kedua, waktu penyelesaiannya ya kita hasil akhirnya itu dikumpul minggu depan. Dah, pertemuan kita yang akan datang. Tapi untuk hari ini nanti ibu ingin kalian tampil yaitu tentang rancangan tentang penelitian kalian aja, ya. Apa topiknya, kemudian bagaimana rumusan masalahnya, kemudian kira-kira sumber yang akan mau kalian teliti itu tentang apa saja, itu yang ibu mintakan. Udah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan. Kenapa itu, nakku? Sudah ada rancangan kalian? Hah? Kok ribut? Ya, silakan, nak. Penelitian ini harus diwawancara, ya, Bu? Nggak harus. Ibu bilang tadi kan diutamakan dari internet, karena kalau wawancara atau apa nanti mungkin ya butuh waktu yang lama juga nanti, nak, diutamakan yang memungkinkan kamu untuk mencari sumber-sumber tersebut. Lihat, yang pertama di sini ada ibu bilang pemilihan topik. Dalam pemilihan topik itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama ada kedekatan emosional, yaitu keterkaitan penelitian dengan tema yang menjadi objek penelitian. Kedekatan emosional membantu peneliti untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 5W tambah 1H. Kedua, ada kedekatan intelektual, memungkinkan
bagi seorang peneliti sejarah untuk dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan tema atau objek penelitian yang dipilih. Kemudian yang ketiga, rencana penelitian, permasalahan penulisan sejarah, sumber sejarah, dan garis-garis besar penelitian. Ini dia didasarkan atas 3 hal tadi. Dah? Nah, lihat ini. Pemilihan topik seperti halnya penelitian ilmiah lainnya, penelitian sejarah juga diawali dengan pemilihan topik penelitian. Lihat, dalam lingkup sejarah topik penelitian harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu pokok permasalahan. Topikmu tadi nak, ya. Kemudian harus memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kebudayaan tertentu. Kemudian usahakan memilih topik yang menarik, dalam arti menarik sebagai objek penelitian. Kemudian permasalahan yang Anda pilih pada topik memungkinkan untuk diteliti gitu. Kalau nggak memungkinkan jangan itu pilih. Dah, silakan kelompok 1 sudah ada idenya nak pemilihannya, materi atau penelitian tentang apa yang mau kalian teliti? Sudah, Bu. Apa nakku? Yang kami ini nanti sejarah Tentang SMA. ya. Oh, udah bisa kalian tampil dulu untuk memperbincangkan rancangan kalian? Silakan, diskusikan lagi dulu. Kelompok 1 mereka akan membahas tentang sejarah SMA Negeri 1 3 Binanga. Kelompok 2 sejarah berdirinya 3 Binanga. Sejarah berdirinya 3 Binanga. Jangan asal-asal bikin apa yang nakku, nanti tampil di sini kamu nggak bisa, ya. Kemudian kelompok 3 sejarah makanan khas dari Cimpa. ya, sejarah Makanan khas Karo Cimpa. masakan khas Karo Cimpa. Kelompok 4 Tentang alat musik tradisional Cina. ya, alat musik tradisional. Kulcapi. Kelompok 5 ya, sejarah asal usul marga sendiri. Silakan kelompok berapa yang bisa tampil? Ya, untuk merancang ide-idenya itu. Ayo kelompok 1 dulu coba nak. Nanti Bu apa bantu dari sini juga. Kalau hasil akhirnya ini nanti minggu depan aja. Pas nanti pulang sekolah ada kesempatanmu melakukan wawancara, bisa. Tapi untuk saat ini nanti kalian adakan dia apa tadi heuristik itu dari internet aja, buku-buku, kan ada buku sejarahmu. Nah, mana tahu ada yang berpengaruh ada di situ tentang materi yang mau kau bahas. Silakan kelompok 1 nama. Ya, bawa handphonenya. Atau bawa buku kalau ada di buku. Semua kalian. Nah. Ini siapakan dulu. Majukan lagi yang ini ke depan biar bisa keluar. Nah. Silakan.
topiknya dulu, kami dari kelompok ini gitu. Silakan. Akan membuat perencanaan penelitian kami tentang apa tahu gitu. Itu aja. Iya, terus materi apanya gitu. Rumusan masalahnya kira-kira apa aja. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan membuatkan rencana penelitian sejarah. Yang kami teliti yaitu tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 1 3 Binanga, dan di mana ada beberapa rumusan masalah yang akan kami buat, yaitu yang pertama, sejak kapan SMA Negeri 1 3 Binanga berdiri? Lalu yang kedua, siapa pemimpin SMA Negeri 1 3 Binanga dari sejak berdiri sampai sekarang? Yang ketiga, bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 3 Binanga? Ya. Terus kalau mau melakukan heuristik lah kalian nanti mencari sumbernya, kira-kira dari mana aja kalian ambilin. Untuk mencari informasi kami bisa mewawancarai beberapa guru yang senior yang sudah lama di sekolah ini, lalu kami wawancara. Terus kami pun bisa cari dari internet. Ada memang di internet nanti kalian lihat. Ya udah, silakan. Untuk kelompok lainnya, silakan. Apabila ada lagi ide-idemu untuk perbaikan dari kelompok 1 ini nanti, nah. Mereka tadi kelompok 1 bilang ide mereka itu mereka mau melakukan penelitian sederhana tentang sejarah SMA Negeri 1 3 Binanga. Jadi yang akan menjadi rumusan masalah mereka tadi apa yang pertama? Yang pertama, sejak kapan SMA Negeri 1 berdiri? Ya, sejak kapan SMA 1 Negeri 3 Binanga berdiri? Kemudian yang kedua yaitu siapa pemimpin atau kepala sekolah SMA Negeri 1 Binanga? Siapa pemimpin katanya yang memimpin sejak berdiri sampai sekarang? Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 3 Binanga? Bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 3 Binanga? Ibu persilakan untuk kelompok lain yang mau memberikan saran atau mau memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 ini. Silakan. Ya, silakan. Berdiri aku. Menurut saya, jika kalian ingin meneliti secara SMA, mungkin kalian bisa bertanya kepada alumni SMA yang pernah sekolah di sini untuk mengetahui sejak kapan SMA Negeri 1 ini berdiri. Terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih. Bilang terima kasih. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Rivaldo. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi teman-teman? Silakan. Yang mau memberikan saran atau mau bertanya gitu, dipersilakan. Kira-kira bagaimana kalau begini nanti gitu-gitu. Silakan. Enggak ada lagi? Sudah pas? Baiklah, kalau demikian Ibu persilakan untuk kelompok 1 melakukan heuristik, yaitu mencari sumber-sumber sejarahnya. Silakan. Jadi kami silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Sekarang kalau kita persilakan kelompok 2 mempresentasikan rancangan atau ide penelitian sederhana mereka. Silakan. Silakan. Kelompok 1 udah bisa melakukan heuristik ya. Kalau pemilihan topiknya sudah dapat, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan memberitahu rancangan-rancangan yang akan kami
teliti. Kami meneliti tentang sejarah berdirinya Desa Tiga Bintang. Rumusan jangan salah kamu. Tiga Binangan bukan desa lagi, ya kan? Kecamatan Tiga Binangan, jangan kau bikin mundur. Masa kau mau jadi lebih kekampungan lagi, ya kan? Lebih maju kita. Jadi apa kalian bikin judul? Apa kalian tadi? Sejarah berdirinya Kecamatan Tiga Binangan. Tiga Binangan gitu. Jangan kau bikin jadi desa, udah kecamatan kita. Silakan. Rumusan masalah yang telah kami buat, kapan Kecamatan Tiga Binanga berdiri, siapa pendiri Kecamatan Tiga Binanga, dan Tiga Binanga didominasikan dengan marga apa, mengapa Kecamatan Tiga Binanga dijuluki Singalor Laut, dan bagaimana perkembangan Kecamatan Tiga Binanga sekarang. Enggak banyak kali itu, Nak. Bagaimana perkembangan Tiga Binanga itu Ibu rasa bagusan? Enggak usah, ya kan? Atau lebih bagus kau bikin kenapa di Tiga Binanga itu ada Tugu Ujongnya, ya kan? Tuh. Ada apa gerangan dengan itu, ya kan? Kalau Brastagi ada Tugu Kolnya, Tiga Binanga ada Tugu Jagungnya gitu. Kira-kira ubah itu, nah ya. Kalau perkembangan nanti perkembangan dalam hal apa gitu, itu dari Ibu. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Silakan yang mau memberikan pertanyaan ataupun saran untuk perbaikan hasil dari ide penelitian mereka ini nantinya. Silakan aku sebutkan namanya gitu. Sumber-sumbernya kalian cari dari mana? Mungkin kami akan cari dari internet. Lalu kalau dari internet belum puas, kami akan menanyakan beberapa orang dari Tiga Binanga atau kepala desa atau Kepala desa? camat atau senior Kecamatan Tiga Binanga. Senior apa? Nak? Yang jelas lah. Orang-orang yang bersejarah di Tiga Binanga. Kira-kira siapa orang yang udah tahu nggak kamu? Ingat ini, lihat PPT Ibu, lihat permasalahan yang mau Anda teliti itu memungkinkan untuk diteliti. Jangan nggak jelas, ya kan? Nggak bisa nanti kamu melakukan heuristik pengumpulan sumber. Jadi harus betul-betul yang bisa memungkinkan kamu untuk apa, pulang sekolah nanti bisa juga. Kalau sekarang dari internet juga nggak apa-apa, ya kan? Ada kira-kira kalau mau melakukan wawancara kalian, ada kira-kira orang yang akan kalian wawancarai? Belum tahu siapa? Belum tahu siapa katanya Rizky. Atau kamu tahu ada Rizky? Tokoh-tokoh pemuka, ya kan? Yang kira-kira mengetahui bagaimana tentang berdirinya Tiga Binanga ini, atau penguasa di Tiga Binanga ini udah pasti tahu itu keturunan-keturunannya. Ada Rizky? Oh, dia berarti cuma bertanya aja. Itu jadi bahan pertimbangan kalian itu, Nak, ya. Udah, silakan yang lain. Terima kasih Rizky. Ya silakan aku. Saya Fadli dari kelompok 2, kelompok 3. Si Muhammad Fadli ya? Fadli. Lukman, ya. Ya silakan Lukman. Saya menyarankan kalian untuk meneliti tentang kegunaan sembahyang yang ada di depan puskesmas. Ya, Tugu Ngadang Sembayang. Kira-kira kenapa bisa, ya kan? Ya bagus juga ini dari si Lukman Fadli ini. Udah,
Bisa kalian terima? Terima kasih Fadli. Udah, ada lagi yang mau diapakan? Nggak ada? Yang mau bertanya atau menyarankan sesuatu? Nggak ada? Silakan. Tutup nanti. Terima kasih atas sarannya. Gitu. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Maaf jika ada kesalahan kata dan kelompok kami yang kurang baik, kami meminta maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang untuk kelompok 2 udah bisa melakukan heuristik nah ya. Silakan bisa kalian diskusi, cari di internet. Cari di internet tentang sumber-sumber tentang yang kalian teliti, kemudian lanjut aja langsung ke verifikasi nah, ya biar nggak terbuang waktu kita. Dah, yang pertama langkah penelitian sejarah, yang pertama tadi pemilihan topik. Pemilihan topik ini sudah ada semua lakukan, sudah kamu lakukan. Sekarang yang harus kamu lakukan yaitu heuristik, mencari sumber-sumber sejarah dari internet, kamu wawancara kalau memang bisa. Kemudian melakukan pengamatan dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah kamu dapat heuristiknya nak, sumber-sumbernya, link-linknya itu jangan kamu lupa, ya harus tahu itu. Kemudian lakukan verifikasi. Apa itu tadi verifikasi? Kritik, ya pembuktian untuk membuktikan bahwa sumber-sumber yang kamu temukan itu, ya valid, benar nggak? Jangan nanti hoax, ya kan? Nah, nanti ada pula nanti yang bilang bahwa ya berbeda-beda pendapat orang. Seperti jangan ke internet manusia aja kadang beda, ya kan? Misalnya ada 5 kita wawancara, ya nanti 5 ini pasti ada yang berbeda gitu. Nanti ada yang bilang pertanyaanmu misalnya siapa pendiri Tiga Minanga? Nah, kemudian ada 4 orang nanti bilang misalnya ya ada orang Mandaseba yang pendirinya, ya kan? Kemudian ada 1 orang bilang Kak Sembilan, gitu. Itulah yang perlu kamu verifikasi, diperiksa. Dah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa laksanakan heuristik dan verifikasi. Kemudian yang keempat nanti itu baru interpretasi. Interpretasi ini apa nakku? Penafsiran. Dari yang sudah kamu verifikasi tadi, tafsirkan dia mana yang benar. Udah? Baru nanti yang tahap terakhir yaitu historiografi. Ya, yaitu penulisan sejarah. Dituliskan sejarahnya dalam bentuk apa tadi bikin? Laporan sesuai dengan di LKPD. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau demikian, ya? Nggak ada? Kelompok 3, silakan ke depan. Silakan. Muat? Sudah sini. Kurang geser ke sini, biar nampak semua. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 memilih topik yaitu makanan khas Karo yaitu cimpa. Nah, di sini kami ingin meneliti sejarah cimpa, jenis-jenis cimpa, dan bagaimana cara membuatnya. Untuk sumber-sumbernya kami bisa mencarinya di internet maupun bertanya kepada orang tua dan tokoh-tokoh adat di desa-desa tertentu. Nah, apa tadi rumusan masalah kalian aku? Mencari sejarah cimpa, mengetahui sejarah cimpa. Iya, apa aja rumusan masalahnya? Sejarah cimpa itu tadi. Yang pertama, jenis-jenis cimpa. banyak jenis cimpa ya, nak?
Cimpa apa aja? Oh, banyak juga. Jadi semua kalian masukkan. Beberapa aja. Terus Cara membuat cimpanya, Bu. cara membuat cimpa berarti harus kalian bikin juga bahannya nanti ya. Terus Ini kan fungsi cimpa terhadap ya kan bagi masyarakat orang Garo. Biar nampak sejarahnya aku. Sampai sini dulu, itu dulu. ya, Bu. Nggak ada lagi yang lain? Bagaimana teman-teman yang lain? Silahkan. Bagi yang mau memberikan saran atau mau memberikan pertanyaan, Ibu persilahkan untuk perbaikan dari ide perencanaan kelompok 3 ini. Judulnya itu udah pas rasa sejarah cimpa atau enggak, sejarahnya nggak usah masukkan aku. Bagusan dia makanan khas Karo cimpa gitu. Jenis-jenis cimpa bikinkan aja lah, nggak apa semua jenis-jenisnya itu. Ada apa tadi? Cimpa apa? Cimpa unung-unung. Cimpa unung-unung. Cimpa tuang. Cimpa tuang. Cimpa mata. Cimpa mata. Baru bikin itu tadi, jangan lupa fungsi cimpa terhadap masyarakat orang Karo. Kan ada itu makna-maknanya ya kan. Misalnya kalau misalnya ada acara orang 7 bulanan ya kan, harus ada berapa jenis cimpa itu dibikin di situ katanya, atau pesta tahunan itu nanti bisa ya. Nah, silakan teman-teman yang lain, silakan. Siapa namanya? Nama saya ini dari kelompok 5. Saran dari kami kelompok 5 yaitu sebaiknya kalian menelusuri atau teliti sudah sampai manakah persebaran makanan cimpa itu dan mengapa cimpa itu dikatakan makanan khas Karo. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Bisa kalian terima. Kami akan teliti Sampai mana katanya aku? Bisa kalian dapat kemungkinan. Rancang-rancang aja dulu. Sekitar Sumatera aja. Sampai Sumatera aku. Sumatera luas loh. Ada orang Karo gitu pindah ke sana ke Jakarta gitu. Diperkenalkannya lagi di situ gitu. Tapi masyarakatnya kan nggak ya kayaknya itu nggak terapakan aku. bukan masakan khas dia gitu. Iya, sampai mana yang pasti masyarakat Karo, kita aja di tanah Karo belum tentu semua itu menggunakan cimpa itu nak. Kalau di Batu Karang kamu bilang itu nggak cimpa orang itu nak. Apa itu? Riras. Ya kan, apa nama bahasa Indonesia yang itu? Remang. Orang itu nggak pernah menggunakan cimpa nak. Jadi jangan salah. Jadi tanah Karo aja luas, nanti bisa kau telusuri itu. Makanya dipikir-pikirkan dulu nak, jangan asal-asal apa. Jadi ide si apa tadi? Safira yang pertama ya sepertinya susah kami laksanakan. Bilanglah. Tapi kalau yang kedua tadi ya bisa. Bilangkan. Sepertinya saran dari Safira tadi mungkin yang pertama masih sulit untuk dilakukan, namun yang kedua masih bisa kami lakukan. Terima kasih. Iya. Sudah? Ada lagi yang lain yang mau memberikan saran atau pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 3? Sudah pas? Nggak ada lagi yang lain? Silakan kalau gitu. Nah, tutup. Terima kasih telah Demikianlah hasil dari pemaparan kami. Terima kasih jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Silakan. Kelompok 3 udah bisa lakukan heuristik, verifikasi dan interpretasi nah ya. Udah, sekarang Ibu persilakan kelompok 4 untuk melakukan mempresentasikan rancangan atau ide dari penelitian sederhana yang akan kalian lakukan. Hasil dari materi kita ini, hasil dari proyek Muna, itu nanti kau bikin dalam bentuk Canva ya. Itu lihat LKPD itu petunjuknya nak. Kemudian LKPD di LKPD kan di situ dibikin hasil akhir
terakhir, yaitu apa-apa aja yang mau kau masukkan nanti, ya kan? Berbentuk laporannya. Kemudian nanti masukkan ke dalam Canva. Bisa kamu bikin ke dalam bentuk video, karena Canva kan udah enak sekarang. Bisa bikin ke PPT, video, ya kan? Kalau masukkan ke video nanti, ya masukkan juga ke sosmedmu, nak. Ya, biar agak terkenal di sekolah kita ini. Udah, silakan. Untuk kelompok 4. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru atas waktu dan tempat yang diberikan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk pemilihan topik pada penelitian sejarah tentang alat musik tradisional Karo, yaitu kulcapi. Yang dipaparkan oleh Saudari Nurul, persilakan. Jadi rumusan masalah yang kami buat yaitu apa itu kulcapi, kedua dari mana kulcapi itu dibuat, tiga apa fungsi dari alat musik tradisional kulcapi itu, keempat apakah kulcapi masih dipergunakan di kalangan masyarakat, kelima bagaimana alat musik tradisional kulcapi itu berkembang, keenam bagaimana cara melestarikan kebudayaan alat tradisional kulcapi. Untuk sumber-sumbernya bisa kami cari di Google dan sepuh-sepuh yang masih membuat kulcapi. Oh ya, mungkin di antara teman-teman ada yang akan mau memberikan saran atau kritik. Kami mempersilahkan untuk memberikan kritik tersebut. Nah, demikianlah hasil ide atau rancangan dari kelompok 4. Mereka katanya membahas tentang alat musik tradisional Karo, yaitu kulcapi. Tadi banyak kali rumusan masalahnya. Sekarang sebelum Ibu nanti yang memberikan saran atau kritikan terhadap kelompok 4, Ibu persilahkan dulu teman-teman kamu yang lainnya. Silakan, mau mau bertanya, silakan aku. Saya yang bernama Elvira ingin mengasih saran tentang masalah yang amat presis. Nah, Yang pertama, siapakah tokoh yang pertama kali membuat kulcapi tersebut? siapa tokoh yang pertama kali? Bisa nggak kalian apakan? Siapa tokoh yang pertama kali membuat alat kulcapi itu katanya? Bisa nggak kalian melaksanakan? Kalau bisa kasih tahu sama temanmu, kalau enggak bagaimana gitu. Kalau Apa alasan kalian gitu? pertama nanti kami cari dulu di Google dan seniman-seniman yang membuat kulcapi. Kalau ada nanti di situ kami katakan jawabannya. Kalau tidak ada, mohon maaf pertanyaannya nggak bisa kami jawab. Bukan pertanyaan yang nggak bisa jawab. Sarannya. Saran dari si Elviora tidak bisa kami jalankan gitu ya. Bagaimana Elviora? Terima kasih Naku. Ada lagi yang lain? Ya, apa? Malam, silakan. Kuat suara budak malam. Coba kalian cari tahu atau basic kayu apakah yang dijadikan untuk membuat kulcapi? Kayu apa kira-kira untuk membuat kayu alat musik tradisional kulcapi itu? Ya, itu yang menggunakan kayu apa itu katanya? Karena nggak sembarangan, bisa. Tadi kan awalnya udah kami bilang dari mana kulcapi itu dibuat. Jadi nanti di situ udah ada semua gimana proses pembuatannya gitu. Udah katanya malam, udah ada tadi situ semua. Udah, bagaimana malam? Nah, sudah katanya aku. Silakan kalau demikian. Nggak ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, biar ibu yang lagi yang memberikan masukan untuk kelompok 4. Kelompok 4, menurut ibu rumusan kalian itu nggak terlalu banyak itu Naku. Dikurangin aja yang di bawah-bawah tadi. Coba bacakan dulu. Yang pertama apa? Yang pertama apa itu kulcapi? Ya, apa itu kulcapi? Ya, gampang jawabnya. Terus, yang kedua, dari mana kulcapi itu dibuat? Ya, dari mana kulcapi? Saran dari malam tadi ya. Bahan-bahannya gitu. Kayu apa katanya tadi. Terus, yang ketiga, apa fungsi dari alat musik tradisional kulcapi? Ya, fungsi kulcapi. Terus bagi masyarakat Karo gitu ya. Terus, yang keempat, apakah kulcapi masih dipergunakan di kalangan masyarakat?
Apakah sekarang bikin sekarangnya ya kan? Apakah Kurcapi masih digunakan oleh masyarakat? Kalau masih digunakan, bikin penjelasannya ya untuk apa gitu. Terus Yang kelima, bagaimana alat musik tradisional itu berkembang? kalau itu ibu rasa nggak sulit nanti kelerasan aku. Kalau bisa dihilangkan aja itu. Ya, kalau memang bisa kalian capai lebih bagus lagi. Ya. Nah, kalau apa nanti nggak usah dipaksakan ya, karena waktu kita kan cuma seminggu ibu kasih waktu ini. Terus yang terakhir, Bagaimana cara melestarikan kebudayaan alat tradisional Kurcapi? bagaimana cara melestarikan? Ini ide kalian lah kalau gitu kan. Jadi nggak perlu melakukan penelitian dong kalian kalau kayak gitu nah. Yang terakhir pun nggak bisa lakukan penelitian karena yang tanya ide kalian di situ, atau bikin nanti ke dalam saran di situ kesimpulan akhir, ya itu, atau pintar-pintar mulai situ, dah. Jadi nggak usah banyak-banyak kali aku ya, yang bisa kalian capai aja, dah. Silakan tutup kalau gitu. Oke teman-teman, di sini kami sudah siap memaparkan hasil dari diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Silakan berikan applause untuk kelompok 4. Sekarang kami persilakan untuk kelompok 5. Geser ke sini nak. Kok kalian yang paling banyak bertengok? Iya kan? Enggak. Tadi dia bilang kawan kami enggak ada Bu, kami cuma 2 orang katanya. Nyatanya dia lebih banyak ya kan? Silakan. Baiklah teman-teman, di sini Terus, kami terus, tunggu dulu. Kondisikan dulu. Udah nampak? Silakan. Di sini kami sudah menentukan topik yang akan kami teliti nanti, yaitu sejarah asal-usul Marga Sembiring. Adapun rumusan masalah yang akan kami teliti, yang pertama, sudah sampai manakah persebaran Marga Sembiring? Terdiri dari berapakah pembagian kelompok Marga Sembiring itu? Yang ketiga, apakah sesama Marga Sembiring bisa menikah? Dan yang keempat, dari manakah Marga Sembiring berasal? Ini kami teliti nanti melalui internet. Udah siap? Udah Bu. Silakan bilang bersama teman. Sekian teman. Jika ada saran yang mau kalian kasih tahu ke kami, silakan. Silakan aku, ya. Saran saya, kalian harus meneliti sejarah tentang Sembiring yang ada hubungannya dengan agama Hindu. Karena ada Brahmananya ya kan aku. Sarannya katanya bagus itu. Udah? Bagaimana menurut kelompok 5? Di sini kami sudah menentukan 2 topik, yaitu Sembiring Simanbiang dan Sembiring Silaman Biang. Jadi di antara 2 topik ini nanti sudah ada di situ Sembiring Brahmana yang akan nanti kami jelaskan. Tapi menurut kawanmu tadi nak lebih unik dia Sembiring Brahmana ya kan? Kalian telusuri dia. Misalnya jenis-jenis sembiring. Ya kan?
Yang harus kalian teliti sembiring apa aja, kemudian nanti kan ada sembiring Brahmana. Kaitkan dia sembiring Brahmana itu bagaimana, apa hubungannya dengan agama Hindu. Kalian kan sudah mempelajari tentang teori masuknya Hindu Buddha. agama Hindu Buddha udah kalian pelajari ya kan? Hindu Buddha ada dia dalam agama Hindu itu ada dia teori Brahmana, ya kan? Yang dimana agama Hindu Buddha itu dibawa masuk oleh orang-orang India yang beragama Hindu Buddha. Apakah ada kaitannya kata kawan Muna? Kira-kira itu idenya lebih bagus ibu rasa idenya itu tadi. Itu dulu. Gimana mereka? Bisa nggak kalian apakan? Bisa. Terus ada lagi? Udah? Silakan. Ada lagi yang mau memberikan saran atau mau bertanya untuk perbaikan daripada rancangan penelitian sederhana dari kelompok 5? Enggak ada? Ayo Susiani. Saya ingin memberikan ini mengapa ada di pada sendiri itu bisa dia sama-sama sendiri. Itulah yang nanti mau dijelaskan. Itu tadi yang kata yang tadi. Apa tadi satu lagi rumusan masalah? Apakah sesama marga sembiring bisa menikah? Jangan tanya apakah sesama sembiring, bilang mengapa. Sesama marga sembiring. Atau marga sembiring itu sesama marga sembiring bisa menikah gitu ya kan? Bagusan gitu mengapa? Karena kita ketahui memang ada ya kan? Makanya orang sembiring dijuluki sebagai badau. Kan gitu ya kan? Kan badau dibilang itu. Karena dia bilang ya sesama marga sembiring bisa menikah katanya kan gitu kan. Sedangkan marga-marga yang lain nggak bisa gitu. Misalnya kalau karo-karo, karo-karo juga terpecah atas beberapa macam, kan ya kan? Tapi sama karo-karo yang berbagai macam itu nggak bisa dipantangkan gitu. Sedangkan sembiring itu kok nggak dipantangkan ya kan? Itu pertama. Kemudian kedua tadi apa? Ada lagi yang mau bertanya dulu untuk ya silakan aku. Kalian catat itu aku apa aja ini kawanmu. Saya yang bernama Revaldo ingin memberi saran. Kenapa kalian tidak meneliti sejarah marga Silima aja agar sekalian semua marga Karo ini bisa diteliti? Terlalu luas. Ini aja marga sembiring udah banyak. Kepada saudara bilang anakku. Kepada saudara Revaldo, menurut kami penelitian marga Silima itu terlalu luas untuk kami teliti. Sembiring aja pun udah berapa macam tadi kan? Bagaimana Revaldo? Sarannya bagus memang, tapi untuk materi kali kita ini itu udah terlalu luas sekali jangkauannya, nanti mungkin untuk kelompok 5 agak kesulitan nanti ya. Untuk pertemuan berikutnya lagi nanti kalau apabila entah proyek P5 kita ya kan, bisa nanti kita apakan itu secara berkelompok juga. Untuk yang lainnya bisa ada lagi? Nggak ada? Untuk perbaikan dari hasil mereka nak. Karena kalau mereka ada kesalahan nanti mereka juga yang akan kesulitan, ya kan? Nggak ada kelompok yang lainnya? Coba bacakan dulu tadi permasalahanmu yang pertama. Sudah sampai manakah persebaran marga sembiring? Nggak kesulitan kau nanti itu nak? Persebaran. Di jenis marga sembiring itu kan udah ada di situ ya, udah ada di kampung-kampungnya ya. Di kampung-kampung ini yang di Tanah Karo. Iya, di Kabanjahe, Bersih gitu. Dalam pikiran ibu tadi sampai mana persebaran marga sembiring? Ya, Jakarta pun nanti, luar negeri pun nanti ada marga sembiring nak. Berarti ini nanti perkembangan di mana? Asalnya. Pikiran ibu kayak gitu. Bagaimana yang lain? Ibu serahkan dulu ke kawan-kawan yang lain. Katanya tadi, ulang apa? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana persebaran marga sembiring katanya anakku.
dalam pikiranmu bagaimana? Mana tahu ibu yang salah juga. Yang pertama dari mana? Oh, sudah sampai mana persebaran marga sendiri? Tadi ibu bilang, yo, udah luas sekali nanti tuh jangkauannya, ya kan? Ya keluar negeri sana pun udah ada. Nanti aku ya. Sudah sampai mana katanya tadi kan? Jadi ya luas sekali lah, gitu. Coba atau ada ide kawan-kawan yang lain mau bikin kata-kata untuk mempercantik hasil proyek mereka nanti. Mereka bilang kami sudah ada rancangan atau sudah ada dalam pemikiran mereka dan sudah ada nampaknya bahwa Marga Sembiring ini ada di beberapa kampung-kampung mana aja katanya. Nah, sependapat kamu dengan kelompok 6 ini? Ya, kelompok 5. Atau kamu sama seperti bayangan ibu gitu. Bayangan ibu tadi yang mereka bilang tadi sudah sampai mana persebaran Marga Sembiring katanya. Yuk, luar negeri juga, Jakarta, di luar Tanah Karo banyak Marga Sembiring kan ya kan? Itu dalam pemikiran ibu. Mana tahu ibu salah ya kan? Atau ada kata-kata yang membuat rumusan masalah mereka ini nanti untuk lebih memudahkan mereka untuk melakukan penelitian. Ibu persilakan. Mana tahu ada idenya nak. Silakan aku. Dari pertanyaan yang tadi kemungkinan bisa dirubah itu ke persen Marga Sembiring yang ada di Tanah Karo. Dari seluruh masyarakat Karo gitu. Berapa? Kami kan nggak tahu dia mereka kami kan nggak tahu kepulauannya kayak mana gitu. Kan ya ibu bilang tadi ganti kata-katanya tadi nak. Di sini kan kami menentukan persebarannya itu dari entah kayak Purkinayan gitu kan. Dia dari Purkinayan, terus keturunannya menyebarkannya ke kampung ini gitu. Bagus sih sebetulnya rancangan kalian itu. Cuma kata-kata di dalam rumusan masalahnya itu kurang tepat nah. Ya, kalian perbaiki nanti itu, ya. Nah, selagi sebelum apa gitu. Karena kakak bilang sudah sampai mana persebaran itu. Enggak terapakan gitu kalimatnya nak ya. Nah, rancangan kalian mungkin sudah bagus ya kan, tapi kalimat untuk rancangan kalian itu yang kurang tepat. Mohon diperbaiki nanti. Ya, udah. Ada lagi yang lain aku? Enggak ada? Kalau ya silakan. Ayo Titiani. Ini kami mau bertanya, mengapa kalian lebih memilih Marga Sembiring di antara marga-marga lainnya? Iya. Di sini Ya, bagus pertanyaannya. Silakan. Marga Sembiring itu karena Marga Sembiring itu ada kaitannya dengan Hindu Buddha. Gitu. Enggak ada keterkaitan sama kalian. Tak ada di antara kalian yang Marga Sembiring atau apa. Nggak tahu kami dari mana isunya gitu. Kan seharusnya kayak gitu. Lihat dulu tadi yang mana tadi Bu dibikin di sini di PPT Ibu. Jangan naik tensi. Nggak boleh. Lihat ini nakku, kan ada lihat di PPT Bu. Geserkan dulu sedikit biar nampak. Kan ada dibilang tadi di situ pokok permasalahan pada topik itu harus memiliki arti penting baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kebudayaan tertentu, dan usahakan memilih topik yang menarik dalam arti menarik sebagai objek penelitian. Kemudian permasalahan yang Anda pada topik memungkinkan untuk diteliti. Memungkinkan, jangan nggak memungkinkan. Udah, kalau boleh biasanya ini nako.
Lebih bagus lagi dia kalau ada keterkaitan dengan si peneliti atau kalian gitu. Udah? Paham kelompok ini? Atau gimana yang lain? Siapa yang bisa memberikan ide untuk perbaikan kelompok orang ini, Naku? Di kampungmu atau mungkin di kampungmu itu kebanyakan orang mereka sendiri di situ penghuninya. Jangan berapa persennya Susi. Jangan gitu lah, nah. Ya kan si Susi memberikan saran. Kalau nggak bisa diterima, ya nggak apa-apa, ya kan Susi? Mana tahu saran si Susi bagus untuk kalian apakan. Ada lagi yang lain, silakan. Bagaimana? Ada memang seperti itu, nah. Tadi kampung kalian terdiri dari beberapa kampung ini kan? Iya. Kampung mana aja? Banyak tiga ada yang ada yang Kita bangun itu kebanyakan apa? Mereka apa? Ginting. Terus kuta apa lagi? Yang sembiring mana? Jangan nanti kalian kesulitan aku. Usahakan kalau boleh lihat ini di sekitarmu, peristiwa sejarah yang ada di lingkungan atau di sekitar kamu. Jangan kau jauh kali ke sana, kesulitan kamu nantinya. Udah lama sih sebetulnya ibu nggak mau lagi menyuruh siswa ibu untuk melakukan penelitian sejarah, nah. Kalau enggak dulu seringkali itu ibu suruh siswa ibu atau murid-murid ibu untuk melakukan penelitian sejarah yang ada di kampungnya gitu. Tapi berhubungan karena ya banyak yang lain jadinya, akhirnya ya udah enggak ibu adakan lagi, baru ini lagi mulai karena ibu yakin siswa ibu yang kali ini bagus-bagus. Nah, kalau enggak kakak kelasmu enggak ibu izinkan lagi tuh melakukan penelitian, nah. Karena ya dia bilang, "Mak, saya pergi dulu melakukan penelitian pelajaran sejarah," katanya. Rupanya bukan melakukan penelitian dia. Makanya ini ya karena sudah zaman semakin canggih juga dan kamu juga sudah memiliki HP, ya akhirnya ibu adakan lagi ini, nah. Tapi dia nggak usah melakukan pengamatan. Nah, cukup kau melakukan, diutamakan itu melakukan mencari sumber dari internet aja. Jadi nggak perlu kau capek-capek lagi, nggak bisa lagi kau akal-akalin nanti mamamu, ya kan? Karena ibu sudah pengalaman, aku. Dia akal-akalinya mamanya, jadi belum pulang-pulang sampai malam, ditelepon lagi ke sekolah, jadi masalah kan? Yang kemarin itu yang kemasukan itu katanya kemarin itu awalnya juga kenapa aku meneliti juga kan sosiologi ya. Makanya udah nggak betul lagi kok ini disuruh melakukan observasi ya kan, pengamatan langsung. Jadi bagus dari internet aja. Dah, bagaimana kelompok ini tadi sudah muncul ide-ide rencananya kalian apa kan? Kalau udah ya silakan tutup diskusi kalian. Sekian dari kami. Jika ada saran yang kami tolak, kami minta maaf. Terima kasih. Berikan applause untuk Udah, untuk kelompok 5 lakukan heuristik aku. Cari di internet sumber-sumber sejarah yang mendukung tentang yang akan kau teliti, kemudian verifikasi dan interpretasi. Dan kalau boleh langsung ke historiografi, nah, lakukan historiografinya, lakukan dulu nanti di buku catatan-catatanmu. Silakan, ibu kasih waktu untuk kalian untuk melaksanakan tugas yang ada di LKPD tersebut. Silakan.
Ya. Ya, apa semua yang dari pembahasan itu lah. Iyalah. Namanya juga kesimpulan kan? Itu juga. Kalian mana? Apa kalian ini? Bawa buku kamu? Hah? Masa kok ke ladang nanti nggak bawa cangkol ya kan? HP-nya juga nggak bawa? Apa? Belum masuk belum. Udah lama kali kau nggak masuk grupnya. Silakan cari di internet, aku cari di internet. Silakan. Baiklah, pasang kembali. Kalau ini. Kok ke situ kau malam? Ke sini kau kenapa main aku? Kau pun menurun ibu tengok prestasimu. Kok kalau kayak Google gitu dibilang lagi namanya gitu. Dari mana? Iya. Gini aja bikin aku. Misalnya ini ya kan. Ini apa kan? Ini dia disalin, baru kirim dari WA dulu sama kawan dulu biar gampang dia ngapakannya nanti. Bisa pecahkannya. Ayo dan malam. Ini aku. Semester lalu bagusnya kamu. Ini udah berkurang ibu tengok apa nih. Siapa juara satunya tadi di sini? Ranking satunya. Dirli tetap. Ya. Ranking duanya? Pasien dan sekolah. 3? Revaldo 4? Randy ranking berapa? 5. Kok udah menurun kali nakku? Hah? Kemarin ranking 2 kan? Di mana yang membingungkan? Tanyakan aku. Ada lagi. Kalian tengok kan anak-anak alam itu kan, kelas-kelas alam ya kan, guru-guru matematikanya, fisikanya ditaruh di Facebook semua tugas-tugasnya ya kan. Kalian pelajaran apa aja ada gitu? Belum ada? Ini nanti kalian cantumkan. Nah, bahwa kami juga bisa gitu. Ya, kelas 10 E2 juga bisa. Tuh. Mata pelajaran juga enggak apa gitu ya kan, karena ibu tengok sama ibu juga kan berkawan di Facebook sama guru-guru lain gitu, masa murid-muridnya aktif semua dibikin ini matematika, mata pelajaran matematika guru ini begini-begini jadi video dibikin gitu. Jadi kalau bisa sejarah juga kita kembangkan aku, ya.
Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja sama WN aku. Dan di rumah nanti belajar juga kamu, karena minggu depan ya kita ada kuis juga Naku tentang penelitian sejarah ini. Kelompok 1 udah sampai mana Naku? Udah banyak kalian dapat sumbernya? Kalian apa? Cari lagi. Udah kalian lakukan kritik? Udah bisa. Yang lainnya disuruh cari kritik kebenaran daripada sumber yang kalian dapat itu gitu. Karena jangan nanti hoax, ya kan? Nah, tahu hoax kan? Berita atau informasi yang tidak benar, ya kan? Kalian bikin lagi nanti. Itu yang perlu kalian verifikasi. Nah, lakukan kritik. Gitu. Kelompok 5 paham? Udah sampai mana kalian? Tak kalian? Udah ada apa itu nak ribut? Kelompok 4. Ada yang membuat kalian bingung, makanya ribut ibu tengok. Kawan kalian kemana? Berarti seperti itu orang itu terus. Mana tahu biar ibu tandain, ya kan? Berarti langkah-langkah penelitian sejarah ini udah bisa kalian lakukan semua kan aku? Ada 5 tahap-tahap atau langkah-langkah, silakan masuk dalam melakukan penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Harus menentukan topik atau judul, ya kan, yang ingin kalian teliti. Kemudian yang kedua, ada heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Minggu-minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang sumber sejarah dan historiografi. Kemudian yang ketiga ada verifikasi, mengkritik atau memeriksa kebenaran daripada sumber sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga interpretasi, yaitu apa itu interpretasi Nako? Iya, penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diverifikasi. Kemudian yang terakhir ada tahap historiografi. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, silakan satu orang kalau bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita dulu nak. Yuk, berdiri dulu semuanya. Nanti kita lanjut lagi tentang kau lanjutkan lagi itu nanti di rumah, ya. Silakan. Kalau kamu melakukan kebalikan yang ibu bilang, kalau kiri ibu bilang berarti kamu ke kanan. Kalau kanan ibu bilang kamu ke kiri. Kalau maju ibu bilang maju. Mundur ibu bilang maju. Silakan. Kalau ketiga. Sudah? Yang pertama kanan. Nggak usah sebutkan, tapi kalau jalan. Kalau gitu ya tahu lah kamu dari sini, kan? Nah, kanan. Jangan ngomong, ya. Maju. Kiri. Bahasa banyak kesalahan. Dah. Mundur. Kanan. Nggak konsentrasi orang ini. Udah? Sekali lagi, ibu bilang, ibu lihat dulu siapa yang bagus, siapa yang enggak. Kanan. Mundur. Kiri. Maju. Ya, tepuk tangan dulu ya. Udah. Selanjutnya, ibu akan kirimkan lagi bagaimana. Udah sampai mana nanti hasil dari proyek kamu ini? Ibu akan pertanyakan juga nanti di grup WA kita, tiap-tiap kelompok, ya kan? Kemudian tiap-tiap kelompok nanti juga itu ada akan hasil proyekmu nanti juga akan ibu lakukan penilaiannya, ya, ada penilaian khusus untuk itu nanti ibu bikin. Kemudian sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, pertemuan kita di minggu depan itu akan di mana tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari proyek kamu tersebut. Nah, udah. Jadi untuk tiap-tiap kamu sumbernya juga jelas, jangan asal-asalan, ya kan? Kemudian karena kami uji juga kalian nanti pas menampilkan hasil proyek kalian di depan itu, nah, ya. Jadi harus betul-betul kau kuasai. Sampai sini dulu. Berhubung karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi, maka pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Tadi sudah kita awali dengan doa, maka sekarang kita akhiri juga dengan doa. Udah? Ibu persilakan untuk siapa tadi? Ya, silakan diri. Ya, tutup. Kalau kayak gini langsung semangat tidak malam ini Bu Teh. Ya kan? Tapi kalau belajar sudah loyo kali Bu ini Bu Teh deh. Tutup aja udah. Itu biasa. Teman-teman, mari kita berdoa.
dari pelajaran sejarah ini itu kemudian kiranya apa yang disampaikan masuk ke kami dipraktikkan untuk mendapatkan yang demikian sama kalian aja juga nggak apa-apa. Demikian dia, kita lanjut minggu depan. Kerjakan nih Rumah, Pak. rumah juga nak ya. Iya besok kali kamu.